Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Caca, aku pengen tanya sama kamu. Apa tuh? Kamu setuju gak sih kalau namanya dalam hidup kita tuh pasti ada aja yang namanya masalah, ketidaksempurnaan, dan intinya sesuatu yang tidak enak. Setuju kan? Betul, pasti. Nah, tentunya Ca, kita sebagai manusia ini sering mengalami hal-hal yang namanya kayak tadi aku bilang, salah satunya adalah ketegangan, kejadian yang menyakitkan, hingga trauma yang cukup mendalam tentunya. Ya kadang sih meski kita sudah anggap bisa untuk move on ya. Betul. Namun tetap aja di dalam tubuh tuh masih menyimpan hal-hal yang pernah menjadi trauma. Sejak kita kecil hingga saat ini. Dan hal ini tentu dibutuhkan treatment yang bisa mengatasi hal tersebut. Ngomong-ngomong kayaknya aku butuh itu juga sih. Emang kamu trauma apa sih? Trauma disakitin sama Caca. Enggak bercanda ya. Nah itu yang kita pengen bahas nih. Jadi saat ini untuk mengatasi itu semua ada yang namanya treatment spinal energetic. Di mana treatment ini bisa membantu melepaskan rasa trauma yang pernah kita rasakan atau hal-hal yang kurang baik yang pernah kita alami nih Caca. Wah menarik banget ya Tak. Paling enggak tubuh kita ini bisa healing dari dalam. Dengan energi positif yang kita rasakan dari dalam tubuh kita. Nah bener banget Caca, karena spinal energetic ini memang dibumimkan. Bumimkan nggak tuh? Dibumingkan kepada sejumlah selebriti tanah air oleh Fajar Pen Yoga Star ya. Jadi seperti apa sih kira-kira spinal energetic ini? Penasaran kan Cak? Banget. Langsung aja kita lihat informasinya berikut ini. Viewers, melepaskan rasa trauma akan kehidupan masa lampau dan saat ini tentunya menjadi salah satu metode healing penyembuhan dengan terapi spinal energetic saat ini. Tengah menjadi buah bibir di masyarakat. Salah satu selebriti yogis Fajar Pen Yoga Star belakangan ini begitu populer memperkenalkan dan melakukan terapi spinal energetics ini kepada sejumlah selebritis tanah air. Spinal Energetics ini adalah energi healing atau penyembuhan dengan menggunakan energi, di mana di dalamnya itu kita menggabungkan ada unsur yoganya, ada unsur pernafasannya, ada unsur reikinya, tenaga dalam, dan juga ada unsur chiropractor atau ilmu tulangnya. Dari situ digabungkanlah menjadi Spinal Energetics. Jadi ini sebenarnya memang ada ilmunya. Ilmu bukan berarti ilmu orang pinter ya gitu. Saya tidak bisa meramal, ini tidak berhubungan dengan dukun, tapi ini adalah ilmu tulang yang sebenarnya digabungkan dengan energi. Jadi yang pertama itu biasanya ke murid saya itu saya akan mengukur dari ketegangan di badannya. Caranya itu dengan mengukur panjang kaki, dengan mengukur bagian mana yang tegang, dan itu caranya gimana? Dengan melakukan palpation atau dengan cara kita memberikan tekanan-tekanan dengan menggunakan jari bagian yang paling tegang atau tertutup. Dari situ baru diaktifkan dengan menggunakan energi dialirkan. Kenapa orang bergerak? Karena memang bergerak tanpa disentuh itu ada dorongan dari energi dan juga dari bagian yang tegang itu ada kayak kita bilangnya seperti ada tombolnya di dalam tubuh kita. Sehingga bagian itu dia jadi bergerak sesuai dengan energi yang kita alirin. Jadi ini tuh tidak ada berhubungan dengan ilmu apapun atau sihir. Karena orang kan mikirnya ini kok nggak disentuh bisa bergerak. Tapi ini sebenarnya adalah ilmu tulang sendiri dari dokter penemunya. Guru saya adalah seorang dokter. Dan juga digabungkan dengan ilmu energi. Dimana energinya itu yang saya dorong, makanya saya berbunyi saat melakukannya. Dorongan itulah yang menyebabkan orang bergerak. Spinal Energetics merupakan terapi energi tulang belakang yang dikembangkan oleh chiropractor dan konselor Dr. Sarah Jane, di mana terapi ini menggabungkan konsep timur dan barat untuk berinteraksi dengan tulang belakang, sistem saraf dan medan energi seseorang. Terapi ini memanfaatkan alam bawah sadar seseorang untuk mengetahui dan menyembuhkan dirinya sendiri. Konsep terapi ini adalah mempercayai bahwa setiap makhluk hidup bukan sekedar wujud fisik, namun juga wujud energi. Energi ini mencakup setiap aspek seseorang, mulai dari fisik, emosional, mental, spiritual, dan jiwa, yang dijalin dengan pengalaman, cerita, kepribadian, dan karakter. Yang
pertama ini adalah untuk melepaskan ketegangan. Dalam sehari-hari itu kita selalu ada yang namanya menemukan stres, menemukan perasaan gak enak, bad energy dari orang lain gitu. Dan itu tersimpan di badan kita tanpa kita sadar. Yang lebih jauh dari itu adalah masalah trauma. Jadi waktu kita kecil itu kita sering banget menyimpan hal-hal yang kadang-kadang membuat kita tuh trauma cukup besar gitu. Seperti saya misalnya, saya dibesarkan dari orang tua yang sangat luar biasa mencintai saya, tapi saya itu terbiasa di keluarga saya itu tuh harus berprestasi. Dalam arti berprestasi, dari kecil itu dilesin, wajib, harus les terus, harus. Pokoknya apapun tuh harus les, harus ranking 3 besar, 1 besar gitu. Jadi akhirnya pas saya gede itu, saya tuh orang yang trauma banget sama kata harus. Tiap ada orang bilang harus begini, saya langsung kayak, hah kenapa saya diatur, saya nggak mau diatur. Pasti saya langsung mau mundur. Dari situ saya mencari spinal tadinya untuk diri saya, spinal energetics. Ternyata pas saya udah di spinal saya jadi tahu, oh saya tuh trauma sama kata harus karena saya dibesarkan dengan kata harus. Sekarang tiap ketemu orang bilang harus, saya langsung kayak jadi mikir, kenapa dia ngomong harus? Pasti ada alasannya di balik ini. Jadi how do you react with the people? Karena trauma kalian tuh nggak merugikan orang lain lagi. Itu sih tujuan spinal energetics. Penyembuhan trauma yang dalam, tentu saja terapi ini bisa dilakukan oleh siapa saja yang telah berumur 17 tahun ke atas. Tidak hanya itu saja, untuk hasil yang efektif sebaiknya dilakukan 2 minggu sekali. Spinal ini full durasinya itu 45 menit sampai 60 menit, tergantung keadaan orang masing-masing, berbeda-beda tiap orang. Tapi standarnya di 45 menit lah. Batasan usia itu dari umur 11 tahun sampai umur 75 tahun. Kenapa? Karena kita pengen orang tersebut bisa berkomunikasi dengan lancar. Kalau di atas 75 kenapa nggak boleh? Karena kita tidak menyarankan untuk yang memiliki osteoporosis. Dalam spinal itu bergeraknya itu tubuh bergerak sendiri. Walaupun orangnya dalam keadaan sadar, diajak ngomong tetap sadar, tapi badannya itu bergerak seperti ada yang mendorong, seperti kita bernafas. Kita kan nafas nggak di planning, ya kan? Begitupun gerakan dalam spinal. Jadi kita selalu menyarankan jangan yang ada osteoporosis di dalam badannya. Jadi 75 tahun ke bawah masih boleh. Kalau saya selalu menyarankan sebenarnya 2 minggu sekali itu prosesnya masih terus, dalam 2 minggu itu proses masih terus berjalan gitu ya. Tapi kan tiap hari itu kita bertemu dengan masalah baru, kita ketemu dengan trauma baru. Jadi pasti orang akan mulai terisi lagi ke dalam badannya. Saya sih sarankan 2 minggu sekali itu sudah cukup. Gitu. Viewers, pada terapi ini juga menerapkan energi spektrum dari yang kurang aktif hingga terlalu aktif. Biasanya, para praktisi terapi akan mendukung klien dalam menemukan jalur tengah homeostasis alias keseimbangan yang dimiliki. Saya sih senang sekali ya dengan spinal ini makin membuka saya bisa membantu orang lebih jauh. Kenapa saya bisa akhirnya terjun ke spinal dari yoga? Karena spinal ini masih bagian dari kesehatan, tapi kesehatannya lebih ke mental. Jadi yoga itu sudah luar biasa membantu mental orang. Saya mikir gimana nih untuk menyempurnainnya lagi gitu. Ternyata dengan spinal ini saya bisa lebih ke dalam. Contohnya gini, kemarin saya ada klien cancer survivor yang datang ke saya dan bilang saya tuh harusnya akan radiasi lagi nih, tapi saya kayaknya memilih untuk nggak radiasi. Udahlah, saya udah nyerah dengan jawaban seperti itu. Dalam spinal saya juga tidak mengasih masukan, saya nggak ngomong, saya hanya suruh dia di tempat tidur dan saya terapi. Setelah terapi beliau pulang dan seminggu kemudian beliau ngabarin saya setelah spinal dia merasa lebih tenang, dia menemukan clarity bahwa ternyata masih banyak yang perlu dia di hidupnya, anak-anaknya dan semuanya, sampai akhirnya dia memutuskan untuk radiasi. Itu menurut saya levelnya another level lagi gitu, bahwa orang jadi punya kesempatan hidup lebih lama gitu, dan itu membuat saya happy sekali gitu. Jadi saya tujuannya ngebantu orang lain lebih banyak lagi dengan spinal energetics ini. Cukup menarik ya viewers. Nah, berikut ini tips sebelum kita melakukan spinal energetics ini yang bisa Anda lakukan agar hasilnya maksimal. Ini kebetulan saya nih sesi kedua sama Fajar buat spinal energetiknya. Rasanya ya lebih lepas, lebih
plong semuanya, dan juga apa namanya, kalau ibaratnya kalau orang nggak bisa curhat di sini semua, bisa dilepasin semua. Ya semacam ada terutama di belakang sini, di daerah leher sampai tengkuk sini. Kalau awamnya sih kayak ada tarikan energi, kayak magnet gitu. Ya semacam gitu imajinasinya. Mungkin kadang kayak Pinocchio ditarik-tarik gitu, tapi nggak ada cuman tarikan energi dari Fajar. Ya terus aku punya alergi eczema tuh salah satunya kata dokter faktor stres, dan itu eczemaku berkurang sih gitu. Itu eczema tuh penyakit di kulit gitu, jadi faktor alerginya tuh ada karena stres juga, bukan sekedar dari polusi atau apapun. Tuh ya, boleh deh kapan-kapan kita coba ya, Tak. Harus. Setidaknya bisa berdamai dengan diri sendiri. Nah, nggak kalah seru dari informasi tadi, aku juga masih ada satu informasi. Kali ini datang dari salah satu personil grup vokal Warna, Nina Tamam, yang sejak dulu telah menerapkan healthy lifestyle. Yuk langsung aja kita simak informasinya berikut ini. Viewers, kiprah grup vokal Warna di industri musik tanah air tentu saja tidak diragukan lagi. Menjadi legend hingga kini, grup Warna yang terdiri dari Sarwana Tamrin, Steven Kurniawan Tamaji, Victoria Margareta Diamirela, Nina Tamam, dan Atsari Sinia hingga kini masih terus eksis dan menelurkan karya-karya terbaiknya. Ya, baru saja menggelar konser grup vokal ini kembali akan menelurkan lagu-lagu terbarunya di tahun ini. Hal ini diungkapkan oleh salah satu personilnya, Nina Tamam, yang ditemui beberapa waktu lalu. Jadi kalau ditanya soal kesibukan, aku masih sibuk sama Warna. Kemarin baru selesai konser waktu itu, terus sekarang ini mau keluarin single baru, dan tahun depan insya Allah akan keluarin konser baru lagi gitu. Dalam rangka 30 tahun Warna berkarya. Untuk menjaga kesulitan memang harus ada yang namanya berantem ya, pasti nggak mungkin nggak ngomongin hal-hal yang nggak enak tuh pasti ada gitu. Makanya kenapa aku sempat keluar, Dea sempat keluar, tapi kami akhirnya rujuk dan kembali lagi. Tapi setelah berapa belas tahun gitu, beberapa puluh tahun kami bersama, akhirnya kedewasaan kami yang membuat kami sama-sama menekan ego, dan akhirnya udah deh bareng-bareng aja deh gitu. Toh karena ujung-ujungnya sebetulnya Warna buat kami itu adalah keluarga gitu. Tidak hanya disibukkan dengan berbagai persiapan lagu terbaru dari Warna saja, Nina yang juga tergabung dalam grup vokal 5 wanita ini juga tengah sibuk dengan grup wanitanya tersebut yang terdiri dari Rika Ruslan, Andin, Nina Tamam, Iga Mawarni, dan Yuni Syara. Kalau 5 wanita kan 5 perempuan ya, alpha semuanya female-femalenya. Warna ini kita kalau 5 wanita tuh 5 penyanyi solo dikumpulin jadi satu gitu. Jadi kami sudah jadi penyanyi baru dikumpulin jadi satu. Kalau Warna tuh kami mulai dari bawah sama-sama disatukan oleh Mas Tamam, dan akhirnya jadi lebih seperti keluarga gitu. Viewers, berbicara Nina Tamam tentu saja tidak lepas dari wajahnya yang masih terlihat awet muda. Ya, ternyata wanita yang memiliki style casual ini memang sejak lama telah menerapkan healthy lifestyle, seperti dengan menjaga asupan makanan dalam tubuhnya. Dari dulu kan ya saya udah jaga makanan ya, karena dulu bersuamikan seorang health instructioner, bukan health practitioner gitu. Jadi dia makan yang sehat, aku ikut makan sehat. Dan setelah pisah dari dia pun sempat berantakan. Setelah itu aku baru sadar, oh iya ya ternyata makanku berantakan. Akhirnya aku kembali ikutin pola makannya dia gitu. Jadi sekarang memang investasi lagi yang penting buat badan kita tuh adalah makan apa yang kita makan. Kurangin gula, beneran deh kurangin gula, sama skincare. Manfaat buat tubuh, berat badan terjaga,
nggak lebih besar, nggak lebih apa gitu ya. Dan alhamdulillah pencernaan insya Allah selama sejauh ini lancar. Baik-baik aja alhamdulillah. Orang lain GERD apa-apa, aduh alhamdulillah puji Tuhan aku aman-aman aja gitu. Aku nggak mau sombong, astagfirullahaladzim ya Allah, jangan ya. Tapi maksudnya aman gitu karena aku rajin makan sayur, rajin makan buah gitu. Olahraga, justru olahraga enggak. Olahraga gue mau cuma seminggu sekali, kadang-kadang juga kalau inget. Aku tuh jarang banget olahraga guys, jangan ditiru. Aku tuh olahraga kalau aku pas kepengen. Lebih kepengen narik selimut sih daripada lari keluar gitu. Sementara itu untuk makeup dan skincare, Nina mengaku sangat concern baginya kulit menjadi investasi utama yang akan terus melekat selama hidup. Kalau tips buat aku, makeup itu tuh yang penting itu adalah skincare. Jadi keluar rumah tuh nggak harus pakai makeup tebel-tebel. Aku yang penting maskara karena bulu mataku tuh harus dikatasin karena untuk dibuka matanya. Kalau mata kebuka, udah nggak perlu pakai apa-apa lagi. Dan kulit bagus, udah nggak perlu pakai apa-apa lagi. Jadi buat aku investasi utama itu adalah di perawatan wajah. Skincare, facial, pokoknya bikin wajah sehalus mungkin, sebagus mungkin. Sehingga kalau kita sehari keluar, cuman pakai sunblock aja mbak, sama bulu mata, penjepit bulu mata. Lipstiknya nude-nude gini, udah, simple. Semua informasi menarik sudah kita sampaikan hari ini untuk viewers yang ada di rumah. Tapi sayang banget nih Kak, berita tadi itu sudah menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Kita berpisah hari ini, Kita Ca. berpisah, tapi kan besok kita ketemu lagi. iya. Kita kan mau kasih beragam informasi menarik lainnya lagi besok. Harus dong. Akhir kata aku Septa Andrian. Aku Natasha Liatania. Thank you for watching Daily Lifestyle, the best source for your daily insight. See you and Bye. bye.